Oke, apa kabar rekan-rekan semuanya? Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kuliah daring dengan pembahasan mengenai activity-based costing dan activity-based management. Rekan-rekan mungkin sudah pernah belajar tentang ini dari buku teks rekan-rekan sendiri. Basisnya adalah buku Holmgren Cost Accounting Managerial Emphasis. Mudah-mudahan rekan sudah memahami secara garis besar sebenarnya yang dimaksud dengan ABC dan ABM ini apa. Namun untuk sebelum rekan-rekan berpraktik di perhitungan, saya akan mereview terlebih dahulu garis besarnya. Oke, sebelum kita membahas tentang ABC itu sendiri, kita harus mengenal terlebih dahulu dua istilah yang penting, yaitu undercosting dan overcosting. Kenapa kita membahas ini? Karena ini nanti menjadi dasar mengapa kemudian ABC itu menjadi sistem costing yang dibutuhkan oleh perusahaan dan logikanya seperti apa. Kita lihat di sini ada ilustrasi 4 orang yang sedang makan bareng. Satu namanya Emma, sebenarnya untuk seluruh menunya dia sendiri, dia habis $15. Sementara James habisnya $42, Jessica $27, Matthew $24. Nah, di sini berarti mereka sebenarnya menghabiskan menu yang kemungkinan adalah berbeda atau mungkin secara porsi tidak sama. Sehingga untuk biaya yang mereka keluarkan sebenarnya adalah beda-beda untuk per orang ini. Namun kalau di total mereka adalah $108 untuk keempat orang ini untuk keseluruhan makannya. Nah, ini logikanya sama sih ketika rekan-rekan mungkin bareng sama teman-teman sedang makan bareng daripada nanti untuk bill-nya harus dilihat satu-satu dan dihitung satu-satu per orang habisnya berapa. Kemudian rekan-rekan memutuskan nih untuk gimana kalau misalnya kita split aja langsung per orang sama untuk bayarnya, bayar iuran makannya. Maka di sini untuk Emma sampai dengan Matthew ini melakukan hal yang sama, yaitu 108 langsung dibagi dengan 4 orang, sehingga hasilnya adalah $27. Apa sih yang terjadi ketika hal ini dilakukan? Nah, di sini kita kemudian mengenal dengan istilah undercosting. Misalnya seperti si James. James di sini dia habisnya secara real sebenarnya $42, paling banyak di antara 4 orang tersebut. Tapi kalau misalnya kesepakatan dari tim adalah bayarnya ya udah $27 aja untuk per orangnya. Maka ini bisa dikatakan kondisi undercosting, yaitu apa yang sebenarnya terjadi untuk biayanya, yang harusnya sebenarnya terjadi adalah $42, ternyata membayarnya atau dikenai biayanya adalah hanya $27. Artinya yang dikenakan itu tadi lebih rendah daripada yang sebenarnya terjadi. Ini adalah kasus yang terjadi pada James. Sementara kalau yang terjadi pada Emma ini adalah kasus untuk overcosting. Kenapa gitu? Karena Emma hanya habis $15 untuk makannya secara real. Tapi karena tadi dia kena iurannya sama untuk semua orang, maka dia harus bayarnya $27. Dalam kondisi ini adalah menunjukkan bahwa biaya aktualnya dia sebenarnya lebih rendah daripada yang harus dia tanggung atau dia bebani oleh teman-temannya. Ini adalah sekali lagi disebut dengan kondisi overcosting. Artinya di sini ada kondisi ketidaksesuaian atau ketidakadilan untuk pembebanan biaya ke setiap orang ini, yang padahal porsinya beda-beda. Yang makannya sedikit tetap bayarnya lebih banyak, yang makannya lebih banyak malah justru bayarnya lebih sedikit. Itu adalah konsep dari undercosting dan overcosting. Setelah kita tadi membahas tentang dua istilah penting untuk mengenalkan ABC, yaitu ada istilah overcosting dan undercosting, sekarang kita menuju ke istilah kedua, yaitu product cost cross subsidization. Mungkin rekan-rekan sudah familiar dengan kata subsidi. Artinya subsidi itu adalah saling menyokong. Ketika satu diberikan cost yang rendah, maka yang lain diberikan cost yang lebih mahal agar mengimbangi untuk cost yang rendah tadi. Jadi sama halnya dengan logika ketika kita membahas overcosting dan undercosting. Product cost cross subsidization itu adalah ketika satu perusahaan itu undercost di satu produk, tetapi dia overcost di produk lainnya sehingga untuk pengeluaran dalam produksinya dia seimbang. Logikanya akan sama ketika mungkin rekan-rekan tadi menyamakan dengan kasus overcosting dan undercosting yang contohnya adalah 4 orang makan tadi.
Sekarang ibaratkan rekan-rekan makan di kantin, kemudian rekan-rekan memilih menu. Nah, menu di kantin itu adalah salah satunya prasmanan yang rekan-rekan harus membeli dengan cara memilih sendiri dulu apa yang akan rekan-rekan konsumsi atau makan. Nah, biasanya untuk prasmanan ini bisa jadi adalah untuk semuanya sama deh harganya, katakanlah 10.000 semuanya. Apakah kemudian sebenarnya yang kita habiskan itu sama 10.000? Belum tentu seperti itu. Katakanlah si A ini ternyata cuma ambil menu yang kalau di total adalah 6.000, tapi si B ternyata kalau mengambil menu adalah setara dengan 12.000. Sehingga di sini ketika ditetapkan tarif yang sama untuk dua orang si A dan si B tadi untuk makanan yang sebenarnya berbeda komposisinya, ini artinya sudah dilakukan cross subsidization, memberikan saling sokongan dengan cara satu under cost dan yang lainnya over cost. Dengan adanya konsep overcosting dan undercosting serta cross subsidization, ini sebenarnya kita sedang berbicara tentang yang namanya simple costing system. Artinya, total biaya yang kita pakai untuk produksi itu kemudian kita pukul rata ke semua produk yang sebenarnya untuk beban biaya yang harusnya mereka tanggung itu berbeda. Apa sih efeknya untuk produk kita ketika kita melakukan simple costing system? Katakanlah kita punya dua produk. Yang A adalah apel, yang B adalah jeruk. Ketika kita menjual dengan harga yang sama, padahal ketika kita kulaan untuk jeruk dan apel itu harganya berbeda, maka kita akan menghasilkan laba yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Artinya mungkin ketika jeruk itu harusnya lebih murah ketika harga beli, kemudian dijual dengan harga 10.000, sama halnya dengan apel, ketika dia kulakan ternyata harusnya lebih mahal, tapi sama-sama dijual 10.000, maka keuntungan yang kita dapatkan itu justru tidak sesuai atau tidak relevan. Untuk jeruk mungkin terlalu banyak untuk profitnya, tetapi untuk si apel tadi justru terlalu sedikit labanya, sehingga ini tidak relevan untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk penetapan harga maupun kebijakan perusahaan lainnya terkait dengan costing. Nah, simple costing system ini salah satunya dicontohkan dengan kasusnya Plastim. Rekan-rekan bisa membaca lebih lengkapnya di buku rekan-rekan bahwa si Plastim ini dia punya dua produk. Yang pertama adalah kodenya S3 dan yang kedua adalah C5. Yang S3 ini adalah simple lens, lensa yang sederhana, sementara untuk yang C5 ini adalah lensa yang dia kompleks. Nah, dia untuk periode 2017 itu menghasilkan 60.000 untuk produk simple lens, sementara untuk complex lens itu adalah 15.000 buah. Nah, di sini dia pengen untuk menghitung total biaya dan berapa sih biaya per unit untuk setiap produk ini. Dia sudah menetapkan untuk beberapa stepnya. Di sini ada 4 step. Yang pertama adalah dia mengidentifikasi dulu cost objeknya apa. Rekan-rekan masih ingat cost objek itu adalah ya sesuatu hal semuanya yang dia ingin dikenai atau dibebankan biaya. Dalam hal ini adalah lensanya tersebut. Nah, untuk total cost sendiri di sini dia terdiri dari biaya desain, biaya manufaktur, dan biaya distribusinya. Nah, ini adalah di step pertama kita lakukan di Plastim untuk simple costing system. Sementara untuk step 2-nya adalah dia mengidentifikasi direct cost dari produknya ini apa. Nah, ketika dia sudah bisa membedakan mana yang masuk ke dalam direct cost dan indirect cost, step ketiganya dia adalah untuk menetapkan dasar alokasi biayanya. Terutama digunakan untuk yang indirect. Dalam hal ini adalah overhead cost untuk si produk 2 tadi. Nah, bagaimana sih mekanisme di simple costing system Plastim ini? Yaitu untuk cost allocation basisnya, dia menggunakan single atau satu saja dasar untuk alokasi. Padahal kita ingat bahwa biaya overhead itu beragam sekali untuk jenis biayanya. Untuk jenis biaya overhead apalagi. Sehingga sebenarnya tidak bisa kalau misalnya kita hanya menggunakan satu dasar alokasi. Tapi dalam hal ini Plastim hanya menggunakan satu
yaitu yang ada di paragraf di kalimat paling bawah, yaitu direct manufacturing labor hours, yang totalnya adalah 39.750. Kemudian, dengan dasar alokasi itu, dia kemudian lanjut ke step 4, yaitu mengidentifikasi indirect cost yang berhubungan dengan setiap dasar alokasinya tadi. Yaitu untuk total keseluruhan dari indirect cost itu adalah $2.385.000 itu, kemudian dia langsung membaginya dengan 39.750 yang merupakan direct manufacturing labor cost. Kalau teman-teman ingin lebih simpel untuk logika 4 step ini, rekan-rekan bisa melihat di gambar yang ada di sebelah kiri ini. Nah, ini penggambaran untuk cara perhitungannya tadi. Jadi setelah 4 step tadi masih ada kelanjutan sampai step 7. Di step kelima yang tadi saya sempat singgung bahwa dia langsung membagi 2 juta sekian dolar tadi dengan total dasar alokasi untuk indirect cost, yaitu direct manufacturing labor hours-nya, atau jam kerja untuk tenaga kerja yang mengerjakan dari lensa tadi. Dapatlah hasilnya untuk per jam kerja itu adalah $60. Nah, jadi dia langsung memukul rata untuk kedua jenis produk tadi. Pokoknya untuk pengerjaan 1 jam kerja itu untuk budgeted indirect cost rate-nya adalah $60. Nah, apa yang terjadi ketika kita menetapkan hasil perhitungan ini sebagai dasar untuk alokasi? Nah, step ke-6-nya kita kan tahu bahwa yang dikerjakan adalah menghitung indirect cost yang dialokasikan ke produk-produknya. Sekali lagi kita mengalokasikannya adalah ke simple lens dan complex lens. Nah, Plastim tadi sudah membudget atau menganggarkan bahwa untuk direct manufacturing labor hours-nya itu totalnya adalah 30.000 untuk membuat 60.000 lensa yang simple. Sementara itu untuk yang lensa kompleks, dia menganggarkannya adalah 9.750 untuk total direct manufacturing labors sebanyak 15.000. Nah, berarti kalau misalnya kita mengalihkan untuk $60 tadi dengan masing-masing berapa yang dianggarkan direct manufacturing labor hours-nya di setiap produk, maka kita hasilnya adalah $1.800.000 dengan $585. Nah, ini yang kemudian dijadikan sebagai besaran dari untuk setiap produk kompleks dan simple lens tadi. Apa sih yang terjadi sekarang oleh Plastim dengan simple costing system di setiap jenis produknya, yaitu untuk simple lens dia berusaha untuk menghasilkan 60.000 unit, sementara untuk di complex lens dia berencana untuk menghasilkan 15.000 unit. Nah, di sini kita punya 3 komponen biaya seperti biasa, ada direct materials cost, ada direct manufacturing labor cost, dan indirect cost allocated yang tadi dihitung di step 6, yang dasar untuk alokasinya adalah manufacturing labor hours atau jam kerja produksi. Nah, untuk total dari direct cost, saya rasa tidak ada masalah. Logikanya adalah semakin besar untuk pemakaian dari bahan baku dan juga jam kerja mesin, maka akan semakin besar untuk total biaya direct cost-nya. Nah, makanya di sini untuk simple lens, karena memang aktivitasnya lebih banyak, maka dia menghasilkan biaya yang lebih besar dibandingkan yang complex lens. Sementara untuk cost yang tidak langsung atau biaya overhead, tadi kita ingat bahwa untuk dasar alokasinya adalah manufacturing labor hour yang tarif untuk per jamnya adalah $60. Hasil perhitungannya kita lihat tadi di slide sebelumnya. Nah, kemudian dikalikanlah dengan berapa total untuk kebutuhan jam kerja mesin sebagai dasar alokasi untuk yang indirect cost. Di simple lens tadi ada 30.000 dikalikan dengan $60, maka dihasilkan 1.800.000. Sementara untuk complex lens tadi, untuk menghasilkan 15.000 dibutuhkan ada jam kerja sebanyak 9.750. Jika dikalikan dengan 60, maka hasilnya adalah 585.000.
Nah, dalam hal ini kemudian dihasilkan untuk total cost di simple lens adalah 3,525, kemudian untuk yang di complex lens adalah 1,455 juta dolar ya. Nah, kemudian rekan-rekan lihat untuk yang per unit ini dapatnya dari mana? Tentunya adalah hasil membagi biaya yang ada di sebelah kiri, kolom sebelah kiri, dengan berapa total unitnya untuk setiap jenis lensa ini. Untuk yang simple lens 60.000, sementara untuk yang complex lens adalah 15.000. Nah, kemudian hasilnya untuk lensa yang simple itu per unitnya ada biaya 58,75, sementara untuk yang complex lens adalah 97. Nah, kita nanti akan membandingkan simple costing ini dengan hasil perhitungan kalau kita menggunakan ABC. Jadi beginilah kurang lebih cara menghitung untuk simple costing. Apa sih yang berbeda dengan ABC? Kita lihat untuk step berikutnya. Isu dari mengapa ABC ini kemudian muncul adalah ketika kita menggunakan simple costing, ada masalah terkait dengan undercosting dan overcosting, yaitu ketika sebenarnya barang itu biayanya rendah tapi ternyata dibebani terlalu tinggi atau sebaliknya, maka sebenarnya untuk dasar pembuatan harga dan lain sebagainya itu kurang relevan, kurang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga nanti akan terjadi ketidaksesuaian yang berefek lebih panjang. Maka kemudian ada istilah sistem biaya yang berbasis aktivitas, atau ketika kita menghitung suatu biaya itu kita lihat dasar aktivitasnya apa. Nah, di sini yang dimaksud dengan activity atau aktivitas itu ada macam-macam. Di dalam gambar ini disebutkan bahwa ada yang namanya produk sebagai cost object, kemudian ada service atau customer. Nah, inilah yang nanti akan membantu kita dalam menentukan aktivitasnya itu seberapa besar, sebagai nanti yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung biaya yang berbasis aktivitas ini. Nah, fungsinya ketika kita akurat dalam menentukan besarnya biaya yang harus dibebankan ke produk, dan juga ini bisa membantu untuk manajer itu dalam menghasilkan keputusan yang sifatnya strategis. Nah, ABC ini juga bisa mengidentifikasi aktivitas di skala fungsi value chain atau rantai nilai dan menghitung biaya dari aktivitas yang sifatnya individual, serta bisa menugaskan biaya tersebut atau membebankan biaya tersebut ke cost object yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dari produk tersebut. Oke, kita lihat bagaimana implementasi dari activity based costing kalau kita kaitkan dengan tadi kebutuhan pencatatan biaya di Placetim. Nah, bagaimana bisa ada macam-macam ya untuk keseluruhan dari penggambaran alur perhitungan biayanya ini. Nah, di sini mungkin untuk yang step 1 dan step 2 itu cenderung sama. Cara menghitungnya seperti yang tadi. Bedanya sedikit adalah kalau untuk yang simple costing system, tadi kita cuma punya direct materials dan direct manufacturing labor di step kedua. Tapi di sini kemudian kita menghitung mold mesin dan maintenance-nya. Mengapa begitu? Karena ini sifatnya juga dia direct cost atau bisa langsung untuk ditelusur ke cost objeknya dia. Jadi untuk yang di direct cost ini ternyata ketika sudah dilihat lebih jauh, tidak hanya direct materials dan direct manufacturing labor, tapi ada mold, mesin, dan maintenance. Sementara ketika kita membahas di yang tadi, simple costing, mold, cleaning, dan maintenance ini nggak muncul. Nah, terus dia masuk ke mana? Dia masuknya adalah ke indirect cost tadi. Nah, dari satu ini saja sebenarnya sudah kelihatan, oh bedanya ternyata kalau kita pakai activity based costing itu lebih rigid dalam membedakan biaya. Kemudian yang di bagian atas ini ada berbagai macam yang warnanya biru-biru ini. Ini adalah indirect cost pool atau pool untuk biaya yang tidak langsung.
bagaimana bisa ada berbagai macam seperti ini? Nah, kita lihat ini. Jadi, kita di dalam mengimplementasikan activity based costing itu akan ada tahapan harus menentukan hierarki biaya atau cost hierarkis dulu. Apa sih yang dimaksud dengan cost hierarkis? Gampangnya adalah bahwa untuk setiap biaya itu dasar alokasinya berbeda. Dan dasar alokasi itu memiliki sejumlah tingkatan. Jadi berdasarkan output atau output unit level cost, atau berdasarkan batch, atau berdasarkan produknya, atau berdasarkan facility-nya. Nah, bedanya apa? Kita lihat dalam jumlah penggolongan untuk aktivitasnya. Jadi di dalam aktivitas indirect cost itu, dia sudah mengklasifikasi ke sejumlah aktivitas mulai dari desain sampai dengan administration. Jadi tidak cuma molding tadi. Nah, sekarang mulai dari output unit level cost dulu. Yang pertama adalah di sini dia menyampaikan activity-nya berupa mesin operations. Kenapa mesin operations ini masuk kategori cost hierarchy output unit level? Karena yang namanya mesin ketika dia beroperasi itu kan bergantung dengan outputnya berapa. Semakin banyak outputnya, maka akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan, atau untuk jamnya akan semakin lama. Sehingga yang dipakai untuk satuan di sini adalah molding mesin hours-nya, atau berapa jam sih dia beroperasi. Sehingga tergantung dengan semakin banyak untuk jam, maka akan semakin banyak biaya itu. Nah, di sini dia membudget atau menganggarkan untuk total dari keseluruhan mesin operations itu berbiaya $637.500. Nah, kalau dibagi dengan anggaran untuk selama satu periode itu berapa jam si mesin ini beroperasi, katakanlah di sini 12.750 normalnya. Kalau dibagi, maka untuk per mesin hour ini tarifnya adalah $50. Nah, nanti 50 ini akan kita kalikan dengan sebenarnya yang kebutuhannya ketika benar-benar untuk melakukan proses operasi mesin itu berapa jam. Jadi ini $50 ini tarif untuk per jam. Kemudian nanti kita akan tahu jamnya berapa, kita kalikan untuk mengetahui total biaya mesin operations ini. Kemudian untuk unit level output unit level, lainnya adalah di sini ada distribution. Nah, distribution ini sama logikanya dengan mesin operasi tadi. Untuk distribusi, kita ini melihat dari seperti kalau kita mengirim JNE itu kita kan melihat dari misalnya kilogramnya, kemudian satuan berat lainnya. Nah, dalam hal ini untuk pengiriman dia menggunakan istilahnya adalah cubic feet delivered ini. Total untuk keseluruhan yang dianggarkan adalah 391.500. Kalau dibagi dengan total dari cubic feet delivered di periode itu normalnya, maka hasilnya adalah tarif untuk per cubic foot delivered $5,8. Nanti kita tinggal kalikan dengan berapa totalnya cubic foot delivered-nya itu. Nah, kemudian kita bergeser ke batch level cost. Kalau batch level cost itu artinya biaya itu bisa dialokasi itu adalah berdasarkan kelompok. Contohnya, kalau dalam hal ini kita punya setup molding machines. Nah, yang namanya setup itu kan untuk mesin, kalau untuk beberapa produk itu kan bisa jadi hanya dilakukan sekali. Misalnya kita dalam sehari ini mau produksi berapa puluh untuk output unitnya, tapi kan kita untuk melakukan setupnya itu mungkin hanya di pagi hari saja atau satu kali. Nah, dalam hal ini artinya kita tidak perlu melihat berapa unit atau secara spesifik ke unit produknya. Kita bisa melihat dari berapa kali melakukan setup-nya itu. Nah, dalam hal ini kita menggunakan satuannya adalah setup hours-nya. Misalnya dalam sekali setup itu membutuhkan berapa jam. Nah, kemudian yang dipakai untuk
dasar total biaya yang dianggarkan adalah $300.000, kemudian dibagi dengan total setup hours-nya, maka dihasilkan tarif untuk per setup hour adalah 150. Kita nanti tinggal kalikan dengan berapa setup hour yang sebenarnya terjadi. Kemudian untuk batch level lainnya ada shipment setup. Ini sama logikanya, bahwa kalau misalnya kita mau mengirim barang, itu kan kita tidak perlu menghitung untuk per barangnya itu sendiri, untuk biaya pengirimannya. Tapi kita bisa menghitung langsung berapa pengirimannya atau shipment-nya itu. Sehingga di sini kita pakai dasar alokasinya adalah shipment. Total biaya yang dianggarkan 81.000, kemudian kalau dibagi dengan total untuk dasar alokasi atau total shipment-nya yang dianggarkan adalah hasilnya tarif $405 per pengiriman. Nanti kita tinggal mengalihkan dengan berapa pengirimannya. Kemudian sudah habis untuk yang batch level, kita bergeser ke product sustaining atau service sustaining cost. Sekali lagi ini tergantung dengan yang kita produksi ini sebenarnya produk atau service gitu ya. Nah, di sini kita untuk cost hierarchy product sustaining ada design. Nah, artinya produk atau service sustaining cost ini adalah kita bisa mengalokasi biaya itu berdasarkan jenis produk atau jenis jasanya. Nah, dalam hal ini kita punya aktivitasnya adalah desain. Nah, desain itu kan biasanya dibedakan berdasarkan produksi. Yang simple tadi ada desain sendiri, yang kompleks ada desain sendiri. Nah, yang kita pakai untuk dasar alokasi adalah part square feet-nya. Nah, nanti rekan-rekan bisa mengartikan sendiri nanti secara bahasa ini apa. Tapi intinya adalah untuk desain ini, inilah nama untuk dasar alokasinya, dan total untuk budgeted indirect cost-nya adalah 450.000 dibagi dengan 100 untuk total parts square feet, hasilnya adalah per part square feet $4.500. Kemudian untuk facility sustaining cost, itu artinya adalah biaya itu bisa dialokasi tidak pada setiap output ataupun batch atau produk, tapi karena dia sulit untuk ditelusur dia sebaiknya dibebankan kemana, maka kemudian dia dibebankan ke keseluruhan fasilitas. Artinya misalkan di dalam pabrik itu ada beberapa departemen, begitu ya, banyak produknya di masing-masing departemen, maka kemudian semua keseluruhan pabrik itu dikenai biaya ini. Nah, dalam hal ini adalah yang paling memungkinkan untuk jadi contoh adalah administration. Namanya administration itu nggak mungkin kita menyendirikan ke produk ini, produksi A ada sendiri, kemudian produk yang lain ada sendiri. Jadi hanya satu administration yang ada di perusahaan. Penggambarannya seperti itu untuk facility sustaining. Nah, dalam hal ini yang dipakai untuk dasar alokasi adalah direct manufacturing labor hours. Untuk total biayanya $255.000 dibagi dengan 39.750 total jam kerja langsung, maka untuk tarif per jam kerja langsungnya adalah $6,4151. Nah, sekali lagi untuk keseluruhan budgeted indirect cost rate ini nanti akan berfungsi dalam ketika kita mau menghitung total biaya produksi. Jadi kita benar-benar mengalihkan tarif-tarif ini dengan keseluruhan informasi dari dasar alokasi jumlahnya berapa. Bedanya dengan yang disimpel tadi, kita kan cuma punya satu dasar alokasi, yaitu jam kerja mesin, tanpa kita harus membedakan aktivitasnya ini apa saja. Sementara kalau di sini kita membedakan dulu aktivitasnya itu secara rinci, ada design sampai dengan administration, dan masing-masing punya dasar alokasi yang berbeda, sehingga dia lebih akurat dan lebih tepat dalam menghitung biaya. Karena kita sudah menentukan cost hierarkis maupun untuk tarif per dasar alokasinya, maka kemudian kita bisa menghitung untuk total biaya di produk lensa simple maupun lensa kompleks ini secara lebih rigid, seperti yang sudah saya singgung tadi. Jadi,
Di sini tadi kita sudah punya banyak sekali informasi. Kemudian kita kalikan dengan kebutuhan untuk total dasar alokasinya itu di setiap produk. Jadi misalnya untuk simple lens ini desain itu ternyata butuhnya adalah 30 part square feet. Karena tadi tarifnya adalah 4.500, maka hasilnya hasil perkaliannya adalah 135.000. Per unitnya berapa? Tinggal dibagilah 135.000 ini dengan 60.000. Sementara kalau untuk yang kompleks, di sini dia membutuhkannya adalah lebih banyak square feet-nya. Sehingga di sini hasilnya pun lebih besar. Itu untuk desain. Sementara untuk yang lainnya, cara perhitungannya pun juga sama. Jadi tinggal dikalikan saja tarif yang tadi kita sudah hitung di cost hierarkis tadi untuk menghitung tarif per dasar alokasi dengan sekarang berapa total untuk dasar alokasinya itu. Jadi setelah kita total, maka kita beroleh untuk jumlahnya ini yang dia sebenarnya lebih akurat dibandingkan kalau kita pakai simple. Nah, ternyata kalau kita hitung untuk biaya per unitnya, untuk simple lens ini ternyata $49,98 saja. Sementara kalau untuk yang complex lens ada $132,07. Apa bedanya dengan yang simple tadi? Anda tinggal bandingkan. Ternyata dalam hal ini jaraknya beda jauh loh, karena cara menghitung yang di sini lebih rigid dibandingkan dengan simple tadi. Rekan-rekan bisa membayangkan ketika tadi biayanya ternyata per unit sudah dihitungnya terlalu tinggi, padahal ketika membuat harga jual diselisihkan dengan biaya tersebut ternyata kecil, itu bisa jadi. Nah, sementara kalau untuk ABC ini benar-benar kita melihat sampai ke aktivitasnya yang dasar alokasinya dihitung dengan sangat rigid, sehingga kita bisa lebih akurat dalam menentukan sebenarnya habis berapa sih untuk satu unit simple lens maupun kompleks ini. Inilah perbandingannya. Jadi untuk simple costing system ternyata tadi menghasilkan untuk cost per unit simple lens itu adalah $58,75. Sementara kalau melalui ABC system itu hanya $49,98. Perbedaannya cukup jauh. Kalau misalnya kita kalikan dengan total produk yang kemudian dijual, ini sangat material. Sehingga bisa jadi ketika kita menjual barang dengan hanya dasarnya simple costing, ternyata laba kita itu terlalu kecil. Padahal seharusnya laba kita itu bisa lebih besar karena biayanya lebih kecil. Nah, sementara untuk complex lens yang tadi kita melalui simple costing itu kita hitung menjadi $97, melalui ABC system hasilnya adalah $132,07. Ternyata lebih tinggi loh biaya untuk ABC untuk cost per unit complex lens tadi. Sehingga kalau misalnya ini dikalikan dengan total unit yang kita jual, akan menghasilkan perbedaan yang sangat signifikan. Terutama untuk menghitung berapa profit yang sebenarnya kita hasilkan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ABC itu membantu kita untuk mengetahui berapa biaya yang dipakai untuk produksi per unit itu secara lebih akurat dibandingkan dengan sistem costing, simple costing system. Dan dampaknya ketika kita menggunakan simple costing system adalah adanya undercosting dan overcosting yang itu menghasilkan keputusan yang kurang tepat untuk perusahaan baik dalam jangka pendek maupun secara strategis. Kita sudah selesai membahas untuk ABC, sekarang kita bergeser ke ABM. Nah, apa sih ABM itu? Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa dia adalah sebuah metode untuk pengambilan keputusan manajemen yang dasarnya adalah informasi yang dihasilkan oleh ABC tadi. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa ketika kita menggunakan ABC itu akan sangat berguna untuk menentukan suatu keputusan yang lebih baik secara jangka pendek maupun strategis. Untuk apa sih sebenarnya customer satisfaction atau profitability-nya perusahaan? Kenapa begitu? Kalau misalnya kita salah dalam menentukan nilai
dari biaya produk, maka kita juga akan salah dalam menghasilkan estimasi dari harga jualnya. Kita bisa bayangkan ketika ternyata customer itu merasa bahwa ternyata produk saya ini kok tidak sebagus harganya. Oh, berarti di situ ada efek terhadap customer satisfaction hanya gara-gara kita menggunakan sistem costing yang dia tidak rigid. Nah, dalam hal ini, ABM itu secara luas bisa membantu untuk membuat keputusan terkait dengan pricing atau pembuatan harga, kemudian penentuan bauran produk, sampai dengan product design ini. Jadi ada banyak sekali peranan ABM, intinya adalah dia bisa performance improvement atau memperbaiki kinerja secara lebih baik, baik itu melalui penambahan nilai, kemudian mengurangi waktu dan juga effort untuk menghasilkan sesuatu, dan juga secara finansial dan non-finansial bisa dilakukan pengukuran yang lebih rigid dalam proses produksi. Untuk keseluruhan materinya sudah selesai, dan saya ingin mengajak rekan-rekan untuk melihat contoh dari kasus yang ada di buku rekan-rekan juga ini. Jadi di sini ada Family Supermarket yang dia tersedia data tahun 2017 untuk setiap produk lainnya dia. Dan di sini produk lainnya ada yang namanya soft drinks dan fresh produce, kemudian ada packaged food. Jadi ada 3 produk line. Nah, masing-masing ada rincian untuk revenue, kemudian cost of goods sold, cost of bottles, dan seterusnya sampai item sold-nya berapa. Apa yang lakukan di sini, yaitu untuk menghitung biaya yang dia pakai untuk per produknya dalam produksi. Nah, di sini dia sudah membuat untuk jenis-jenis aktivitas apa saja yang dia miliki dalam proses memproduksi 3 line produk tadi. Nah, ada battle runs. Nah, battle runs ini adalah bentuk aktivitasnya. Cost allocation base-nya apa? Di sini adalah direct tracing to soft drink line. Kemudian kalau ordering sebagai aktivitas, maka untuk cost allocation base-nya adalah purchase order atau jumlah order pembeliannya. Kalau untuk delivery, cost allocation base-nya adalah jumlah delivery-nya, dan seterusnya. Artinya di sini kita harus bikin kecocokan atau matching antara activity dengan cost allocation base-nya, yang nanti akan menentukan dia sebenarnya masuk cost hierarchy yang mana. Actionnya dia adalah dia menghitung kalau misalnya dengan perhitungan mencari operating income, maka kita pakai informasi mulai dari revenue, kemudian cost of goods sold, dan total cost-nya. Nah, kemudian dihasilkan nilai seperti yang rekan-rekan bisa lihat di sini untuk masing-masing produk lainnya. Kalau misalnya menggunakan ABC system, dia ingin menghitung kembali begitu dengan ABC system, maka dia harus menghitung dulu tarif untuk alokasi overhead per alokasi base tadi, yang sesuai kita lihat di slide sebelumnya. Maka inilah hasil untuk berapa allocation base, bergantung pada aktivitas tadi. Jadi masing-masing berbeda. Nah, setelah dia melakukan perhitungan, mulai dari revenue. Tapi sebenarnya sebelum Anda melihat secara keseluruhan seperti ini, Anda cukup melihat dulu dari mulai untuk ordering cost sampai dengan total cost ini dulu. Nah, di sini dia punya informasi masing-masing tadi ya. Untuk soft drink ini dia ada purchase order berapa, fresh produce-nya berapa, package food ini ada berapa, dan ada informasinya di sini. Sama seperti yang tadi saya sudah sebutkan, Anda tinggal mengalihkan dengan tarifnya yang sudah dihitung untuk per order itu berapa. Kemudian di sini hasilnya adalah sekian. Kemudian untuk delivery cost dan sampai dengan customer support cost, caranya sama, yang penting Anda sudah dapat informasi tentang berapa sih untuk persatuan dari
dasar alokasi tadi. Kalau delivery cost berarti total delivery-nya berapa untuk masing-masing soft drink sampai dengan package food. Untuk sales stocking cost, itu stocking hours-nya berapa masing-masing untuk soft drinks sampai dengan package food dan seterusnya. Kemudian Anda menghitung untuk total operating income-nya yang benar berapa. Nah, kita bisa melihat di sini perbedaannya antara yang sekarang kita hitung dengan yang sebelumnya. Yang akan lebih akurat dalam menghasilkan informasi adalah yang satu ini, atau yang hasil dari ABC ini. Nah, ini adalah perbandingannya. Jadi untuk simple costing system, ternyata untuk persentase dari operating income-nya adalah, misalnya fresh produce itu ada 7,17. Ternyata untuk ABC system, yang paling tinggi untuk kontribusi terhadap income-nya itu adalah yang soft drink, yaitu sebesar 10,78. Rekan-rekan bisa bayangkan di sini bagaimana efeknya kalau ternyata kita memasarkan produk itu ternyata salah. Sebenarnya yang harus kita promosikan itu yang soft drink, tapi karena kita menggunakan simple costing system, yang kita pasarkan lebih adalah justru yang fresh produce. Sehingga kita akan salah juga dalam memasarkan, dan kita keuntungannya juga cenderung akan lebih rendah dibandingkan kalau kita pakai yang ABC system. Jadi, secara umum, untuk ABC system ini akan sangat membantu dalam membuat keputusan yang sifatnya strategis untuk kepentingan profitabilitas perusahaan itu. Nah, ini adalah referensi dari materi yang saya sampaikan. Saya sampaikan selamat mengerjakan kepada rekan-rekan semuanya. Semoga lancar dan sehat selalu. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.